Bagaimana kondisi arus mudik Lebaran tahun ini di penyeberangan? Untuk bulan ini sih belum ada yang signifikan bang, dikarenakan libur kan baru hari ini. Nah, cuman dipastikan lebih ramai daripada tahun yang lalu. Kalau memang mulai udah ada, cuman nggak seramai yang kemarin-kemarin lah. Apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding tahun lalu? Peningkatan penumpang di tahun ini dilihat sih kayaknya lebih ramai daripada tahun lalu bang, karena ini udah H-10 ya, udah mulai sedikit. Nah, nanti pada hari Sabtu kita pastikan udah mulai ramai. Kapan biasanya puncak arus mudik terjadi di penyeberangan ini? H-5 biasanya bang. Jadi dari dinas perhubungan itu udah memang standby, H-10 itu udah nggak pulang lagi. Mereka kerjanya jam 7:30 sampai jam 9:30 sampai kapal terakhir. Berapa jumlah kapal yang dioperasikan selama arus mudik Lebaran? Yang untuk dari Rasau Jaya ke Padang Tikar itu 4 bang untuk saat ini. Kalau Rasau Jaya ke Teluk Batang 4, kalau ke Padang Tikar itu 3, kalau ke Paket itu 2 kapal. Terus kalau untuk kapal armada tidak ada tambahan dikarenakan semuanya cukup, karena mereka ini satu pemilik kapal itu mempunyai 2 kapal. Apa saja persiapan yang dilakukan untuk menghadapi lonjakan pemudik? Untuk saat ini sih baru mau membangun posko lah. Posko kita dari depan untuk bergabung sama Airut, Basarnas, TNI. Nah, terus kita nanti mengajukan jadwal schedule, karena di sini kadang-kadang suka berebut jadwal bang, yang harusnya bukan mereka masuk, jadi kita harus atur. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dikarenakan parkir ini kan mau dipakai bapak, jadi kita alihkan ke penyeberangan. Terus kalau kita selalu berkoordinasi sama Airut lah, yang ngecek kapal, memeriksa, sama KSOP yang sekarang mereka sudah mengeluarkan surat berlayar. Himbauan dari Dishub untuk masyarakat yang akan menjalankan mudik menggunakan kapal klotok. Pertama sebenarnya H-8 atau H-7 ini udah selalu kita himbau bang, dia kalau lebih baik datanglah lebih awal, kan kapal banyak nih. Tapi mereka tuh begitu juga hari H atau H-2 berebut semua mau pulang. Di sini kan ada kapal klotok, feri, semua bisa mau berangkat. Speed juga ada bang, tapi mereka masih memilih kapal klotok ini karena kapal tradisional. Selain ada yang besar, ada yang sedang, kecil nggak ada bang. Minimal ini nanti penumpangnya satu kapal itu bisa 200 sampai 300 orang penumpang. Nah, terus langkah-langkah yang kami lakukan itu tetap memeriksa, jangan terlalu banyak pada bodi kapal, di atas kapal juga. Jadi memang kalau nggak layak kita nggak izinkan bang, akan kita tahan, suruh, kan ada trip-tripnya tuh. Jadi dia boleh nanti dari jam 9, jam 11 malam, jam 11 malam, 11 siang, jam 3 siang, jam 5, sama jam 8 malam, terus jam setengah 10 bang. Karena ini udah mulai libur, jadi kayaknya udah mulai banyak penumpang kita. Pertama, bagaimana kondisi arus mudik Lebaran di penyeberangan feri tahun ini? Untuk tahun ini kondisi kita tidak jauh beda sama tahun-tahun yang sudah, karena penumpang kita ini tidak begitu banyak, karena kita sudah di kapal itu sudah cukup diatur dalam jumlah penumpang, baik itu kendaraan roda 4, roda 2 maupun penumpang orang.
Oke, nomor 2, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan dibanding tahun sebelumnya? Untuk sekarang belum kelihatan ada peningkatannya, karena kendaraan yang masuk itu kita hanya menangani kebanyakan dari ekspedisi. Jadi untuk peningkatan kendaraan itu kemungkinan juga ada, kemungkinan kedepannya juga ada. Cuma kita membatasi jumlah kendaraan itu, apa yang sudah saya sampaikan tadi, tidak bisa melebihi dari muatan kapal sesuai dengan muatan, baik itu roda 4, roda 2 maupun penumpang. Selanjutnya nomor 3, kapan puncak arus mudik biasanya terjadi di penyeberangan feri ini? Puncak arus mudik itu kita bisa perkirakan sekitar H-3. H-3 kalau kita di sini batas waktunya tanggal 18. Itu kapal sudah tidak ada lagi berangkat. Batas waktunya itu tanggal 18. Nah, itulah mungkin tanggal 18 itulah puncak arus mudik. Baik itu mobil barang maupun penumpang minibus yang membawa penumpang. Berapa jumlah kapal feri yang dioperasikan selama arus mudik lebaran? Untuk kita Pelabuhan Rasawijaya ini jumlah kapal feri itu ada 2. Pertama dari BUMN ASDP itu KMP Primas. Kalau yang satunya dari NKU yaitu kapal Kuburaya itu swasta. Jadi ada 2 dari KMP Kuburaya sama ASDP yaitu kapal Primas. Dan yang terakhir, bagaimana cara petugas mengatur antrian kendaraan yang akan menyeberang? sejauh ini kita belum pernah sih antrian itu sampai membludak, karena kita di sini jadwal keberangkatan kapal itu mulai dari jam 4 kapal sudah merapat di dermaga. Sebelum jam 4 itu kita masih melayani penyeberangan Rasawijaya Pinang Baru. Setelah selesai kita melayani penyeberangan Rasawijaya Pinang Baru, kapalnya itu menggeser ke samping, bertempat di samping, kita masukkan kapal-kapal yang mau berangkat ke Teluk Batang. Begitu kapal itu sudah merapat dan sudah bersandar, kami persilakan naik untuk mencari tempat istirahat. Jadi mereka tidak pernah istirahat di tempat ruang tunggu, mereka istirahatnya di dalam kapal. Jadi tidak ada antrian yang begitu ramai di loket kami.